anak hebat, bertemu lagi bersama Bu Rosa. Sudah pada belajar belum? Yuk kita belajar. Di video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 5. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, mengidentifikasi kegiatan ekonomi di Asia Tenggara. Kemudian yang kedua, menentukan proses dalam pembuatan patung. Tonton video ini sampai habis ya, lalu tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan di skip. Halo, aku Siti. Aku sedang mempelajari hubungan kondisi geografis negara ASEAN dengan kegiatan ekonominya. Kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya. Negara Asia Tenggara memiliki potensi ekonomi yang beragam. Keberagaman tersebut disebabkan oleh kondisi geografis yang juga beragam. Potensi ekonomi tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi negara ASEAN. Indonesia. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam juga kaya akan barang tambang, salah satunya adalah minyak bumi. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai penambang minyak bumi. Minyak bumi dan gas alam merupakan sumber pendapatan terbesar di Brunei Darussalam. Malaysia. Malaysia bermata pencarian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Singapura. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Thailand. Mata pencarian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia, atau dijuluki Gajah Putih, negara 1000 pagoda, dan lumbung padi ASEAN. Filipina. Mata pencarian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Vietnam. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, dan wolfram. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat 2 sungai penting, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songka. Kamboja. Bertani merupakan mata pencarian utama penduduk Kamboja. Mereka mengolah lahan pertanian di sepanjang Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap. Padi dan karet merupakan hasil pertanian terbesar di Kamboja. Laos. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Sungai Mekong juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian oleh penduduk Laos. Selain itu, mereka juga beternak.
Myanmar. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, antara lain kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Sama seperti beberapa negara di Asia Tenggara, pertanian menjadi kegiatan utama di negara Myanmar. Padi merupakan hasil utama negara tersebut. Negara-negara Asia Tenggara bagian utara memiliki penduduk dengan mayoritas beragama Buddha dan Hindu. Berbagai bentuk patung Buddha dapat dijumpai di negara ini, seperti Delai Kyan Sekya Buddha yang terletak di Myanmar. Patung Buddha tidur di dalam kuil Wat Po, Bangkok, Thailand. Patung Buddha tertawa yang terletak di dalam komplek pagoda Vinh Trang, Vietnam. Patung Buddha tidur di komplek Pa That Luang di Laos. Sebelum membuat patung, kita sebaiknya membuat rancangannya. Tujuan membuat rancangan terlebih dahulu adalah agar karya patung yang dibuat menjadi bagus dan sesuai dengan keinginan. Ada beberapa tahap dalam membuat rancangan patung, yaitu membuat sketsa. Sketsa adalah gambar kasar yang bersifat sementara. Sketsa biasanya berupa goresan sederhana menggunakan pensil yang menggambarkan bentuk patung yang diinginkan. Dalam menggambar sketsa, tidak boleh terlalu banyak menggunakan penghapus. Buatlah beberapa alternatif gambar sketsa. Memilih alat dan bahan. Bahan membuat patung ada yang berbahan lunak dan ada yang berbahan keras. Bahan lunak meliputi tanah liat, lilin, plastisin, gips, dan semen. Bahan keras contohnya adalah kayu, batu, dan marmer. Carilah bahan yang mudah diperoleh di sekitar lingkunganmu. Memilih teknik pembuatan. Setelah memilih bahan yang akan dipakai untuk membuat patung, tentukan pula teknik pembuatan yang akan digunakan. Teknik pembuatan menyesuaikan dengan bahan yang digunakan. Pengolahan bahan lunak dapat menggunakan teknik membutsir dan mencetak. Pengolahan bahan keras dapat menggunakan teknik memahat dan konstruksi. Nah, gimana adik-adik? Sudah paham bukan? Tapi jangan lupa subscribe, like, and share video ini supaya channel ini terus berkembang. Sekian dulu video pembelajaran hari ini dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.